Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjut pelajaran majelis yang ketiga. Pelajaran At-Tuhfatus Tsaniyah. Karya Imam Abdul Hamid Muhyiddin rahmahullah. Kata beliau wa ammal kalamun nahwi. Amma ini untuk menunjukkan kalimat di awal. Karena amma itu cuma pembuka kalimat. Wa ammal kalamun nahwi. Wa ammal kalamun nahwi. Zulkifli, sebagai apa itu al-kalamu? Ini kalimat isim di awal kalimat. Mubtada. Karena amma itu tidak dianggap. Itu cuma pengawalan. Menunjukkan itu kalimat di awal. Amma. Dia mubtada. San. An-nahwiyu. Deden. Sebagai khobar. Lihat dulu. Al-kalamu ma'rifah atau nakiro. Itu yang dijawab dulu Deden. Semua juga melihat. Enggak. Al-kalamu ma'rifah atau nakiro. Ma'rifah. An-nahwi. Berarti. Na'at. Jadi enggak bisa langsung bilang khobar. Lihat dulu bentuknya. Lihat dulu apa? Bentuknya. Kalau sama-sama beral. Na'at. Makanya bacaannya sama. Al-kalamun nahwiyu. Fala buddha. Ini anak kasih tahu dan ini sudah lewat. Tapi anak ingatkan supaya nanti kalau lewat lagi antum sudah tahu. La ini lana pilil jins. Sudah ingat lana pilil jins? Beramal amalannya siapa? Inna, itu dia, inna. Buddha, ini isim nakiroh. Kan syarat beramalnya lana pilil jins terletak langsung setelah terus nakiroh. Buddha terpenuhi itu. Nakiro setelah langsung, terletak langsung setelah la. Maka yang dibaca Buddha. Antum bilang isim la nafilil jins. Kalau ini mudah. Ini isim la nafilil jins. Makanya mansub. Ya mabini di atas fathah. La Buddha min an yajtami'a. Yajtami'a. Seharusnya kan dibaca yajtami'u. Kenapa yajtami'a Fadil? Fadil? Kan ini yajtami fi'il mudhari. Seharusnya dibaca yajtami'u. Tapi sekarang pertanyaan saya, kenapa dibaca yajtami'a? Ingat kalau baca kitab harus lihat langsung sebelumnya apa, setelahnya apa. Itu kalau baca kitab. Jadi matanya itu bukan memandang kata itu saja. Tapi harus dia perhatikan sebelumnya, perhatikan setelahnya. Satu kata sebelumnya, satu kata setelahnya. Kenapa ini Fadil? Fajrin. Kenapa dibaca yajtami'a? Antum tidak ada bukunya Fajrin? Kenapa? Pelanggaran. Jangan. Ambil dulu baru bayar. Dah. Tidak boleh masa sudah hari keempat antum belum buku. Aib. Beli cepat. Besok harus ada. Masa tidak ada. Febri. Indah. Kenapa? Kemasukan alat penasab. Siapa alat penasabnya? An. Kan alat penasab kan adalah an, lan, idan, kai. Ingat itu. An, lan, idan, kai. Terus ditambah itu 6 sisanya kan. 6 sisanya dinasab juga dengan an. Itu semua akan lewat nanti. Itu kan semua sama dengan huruf jar. Jadi ini dibaca yajtami'u asalnya. Tapi karena ada an, yajtami'a. Ingat.
Paham Fajrin? Fadil? Hah? Itu nanti. Tidak apa-apa, di awal antum tidak bisa, tidak apa-apa. Karena antum akan dibuat berpikir keras, setelah mendengar temannya jawab, itu akan lengket. Dipahami nih? Itu akan lengket. Karena itu proses lengketnya itu di situ. Kemudian, an yajtami'a. Yajtami'a. Pertanyaan berikutnya untuk yajtami'a, Genta, Ahmad Genta. Fi'il apa ini? Mudhari apa? Yajtami'a. Ini tentukan dulu. Ini fi'il mudhari apa? Yajtami'a. Fi'il mudhari ma'lum. Kenapa itu harus ditahu? Untuk menentukan nanti setelahnya. Paham ini? Ini fi'il mudhari ma'lum. Jadi yang dicari apa, Genta? Kalau fi'il mudhari ma'lum. Apa yang dicari? Berdasarkan kaidah yang diambil. Lupa kaidahnya. Heril? Mana Heril? Kalau ada fi'il ma'lum Heril, yang dicari apa? Cari fa'il. Itu maksudnya. Ini kenapa harus tahu ma'lum? Saya mau cari fa'il sebentar. Dia harus isim. Fa'il harus isim. Tidak harus langsung setelah fi'il. Harus isim. Lihat. An yajtami'a fihi arba'atu. Kenapa saya baca dhamma ini Heril? Arba'atu. Kenapa saya baca dhamma Heril? Sebagai apa? Sebagai isim. Betul. Sepakat ulama itu isim. Tapi maksudnya kan isim itu bisa dhamma kasroh fathah. Kenapa dibaca dhamma? Heril. Harun? Fa'il. Kan sudah dibilang tadi. Ada fi'il ma'lum cari fa'il. Ini sebagai fa'il. Paham Heril? Yakin? Ingat baik-baik itu. Ayyajtami'a fihi arba'atu umurin. Nah ini kaidah berikutnya. Ini kaidah berikutnya Ana mau kasih antum. Kaidah keberapa sekarang? Kasih yakin baik-baik. Kaidah keberapa? 10. 9 atau 10? 10. Kalau ada angka 3. Angka 3. Nah, itu angka 3 itu bahasa Arabnya salasah. Ya, salasah. Kalau ada angka 3, salasah. Sampai 10. Yaitu sampai asyarah. Kami ini angka-angka. Setelahnya kata ini ada isim tentunya. Ada apa? Isim. Maka isim setelah angka itu langsung dia dibaca jer. Jangan takut. Langsung dia dibaca apa? Jer. Sebagai apa? Mudhofun ilai. Ini selalu begitu. Sebagai mudhofun ilai. Misal antum dapat kata salasah. Ya. Rijal. Ini kan gundul. Rijal. Salasah. Rijal. Langsung antum baca apa? Lin. Pasti. Enggak usah takut. Sampai 10 begitu. Antum bilang arba'atu rijalin. Khomsatu rijalin. Sittatu rijalin. Sab'atu rijalin. Thamaniyatu rijalin. Tis'atu rijalin. Asyaratu rijalin. Ingat. Hanya 3 sampai 10. Karena kalau sudah 11 sampai tidak ada batasnya itu mansub. Apa maksudnya? Kalau sudah masuk 11 sampai tidak ada batasnya ke atas mansub. Misalnya antum ana mau bilang 11. Dah 11. Saya akan bilang ya ahada asyara rojulan.
Mansub. Mulai dari 11. Demikian pula 21. Wahid wa isrun rojulan. 31. Wahid wa thalathun rojulan. 41. Wahid wa arba'un rojulan. 91. Wahid wa tis'un rojulan. Paham gak ini? Sampai tidak ada batasnya. Pahami? Kecuali kata 100. Dan mereka katakan 1000. Maka sama dengan 3 sampai 10. Artinya jer lagi. Jadi sampai tidak ada batasnya mansub. Fathah. Kecuali lagi 100 sama 1000. Ikut itu 3 sampai 10. Makanya antum bilang mi'atu rojulin, 100 laki-laki. Nah, alfu 1000. Alfu imro'atin, 1000 perempuan. Jadi kasroh. Dipahami ini? Selesai, aman, sudah angka. Artinya ini angka kaidah tetap begitu. Angka itu kaidah apa? Tetap. Kalau antum lihat, jadi kalau nanti lewat, ini kan lewat kata 4. Kasroh. Nanti lewat lagi kata lain, itu antum pegang. Itu antum pegang. Dipahami ini? Faedah ini? Dipahami itu angka? Dipahami ya? Yakin ya? Jadi ingat baik-baik. Iya, lihat. Fihi arba'atu umurin. Dibaca kasroh karena setelah angka 4. Setelah angka berapa itu? 4. Iya. Itu sekarang terjemahannya lagi. Wa amma dan wa dan amma adapun al-kalamun nahwi, kalam secara nahwu. Adapun kalam secara nahwu, fala buddha, maka tidak boleh tidak. Maksudnya harus. Harus. Ini 2 kata tapi diartikan satu dalam bahasa kita. Kalau diartikan satu-satu kan fala tidak. Buddha tidak. Apa maksudnya? Sama-sama itu maknanya. Tidak boleh tidak. Artinya dalam bahasa kita satu kata saja terjemahannya. Harus. Min dari an yajtami'a, terkumpul. Kan yajtami'a wazan ifta'ala, bermakna mutawwa, hasil dari pekerjaan. Terjemahkan awalan ter. Kita sudah pelajari di sorof. Nanti kalau sudah nahwunya lengket, kita nanti tanyakan wazannya. Tapi ini perjuangan kita nahwu dulu. Iya. An yajtami'a, harus terkumpul fihi padanya arba'atu umurin, 4 perkara. Harus terkumpul padanya 4 perkara. Harus terkumpul padanya 4 perkara. Harus, tidak boleh tidak. Ketika antum bilang ini kalam, maka tidak boleh kosong dari 4 syarat tadi. Yang akan belum sebutkan juga sekarang penjelasannya. Al-awwalu ayyakuna lafdhan. Al-awwalu ayyakuna. Kenapa itu yakuna, Ikhwan? Kenapa yakuna bukan yakunu? Mana itu? An, fi'il mudhari kemasukan al penasab. An, makanya saya baca yakuna. Ahsan. Ayakuna lafdhan. Iki kenapa lafdhan? Kenapa tiba-tiba lafdhan? Tidak masalah. Rafi? Lah. Kalau antum bilang naat.
harus tentukan dulu. Yakun itu isim atau fi'il? Fi'il mudhari kan sudah dibilang oleh Ikhwan. Fi'il mudhari. Sementara naat itu kaidahnya isim. Isim. Paham kan? Fa'il. Tidak mungkin. Fa'il rofa. Ini mansub. Labdon. Cari lagi. Sudah saya kasih tahu kaidahnya ini. Tapi mungkin tidak diingat. Riko, khobarnya yakunu. Ini kan yakunu kana. Kan sudah saya kasih tahu kaidah. Kalau ada kana. Mana kananya? Yakunu. Ini yakunu, kana bisa ditasrif. Kana, yakunu. Kan sudah lewat di pelajaran sebelumnya. Pecahannya kana juga beramal. Paham ini Iki? Yakunu, ini kana. Nah kalau ada kana, setelahnya nakiro. Maka sebagai apanya dia? Khobarnya, makanya mansub. Paham ini? Kaidah. Alhamdulillah. Mantap. Diingat lagi itu kaidah Iki. Ya, ingat ya. Rapi. Baik. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Ayyakuna lafdon. Wasani. Tadi al-awon. Saya lupa tanya tadi. Al-awwalu. Saya lupa tanya tadi. Al-awwalu. Kalau itu Riki. Kenapa mubtada? Kata Riki itu mubtada. Kenapa? Isim di awal kalimat. Kan isim di awal kalimat adalah mubtada. Al-awwalu ayyakuna labdon. Wathaniyu. Rio. Atof. Kemana? Ke al-awwalu. Di sini anak kasih tahu antum. Atof itu boleh ke yang jauh. Seperti yang biasa yang lain juga. Kan fa'il dah harus setelah fi'il. Yang penting ada fa'il, ada fi'il cari fa'il. Kan begitu. Atof boleh ke yang jauh. Cari yang sama. Jadi wathaniu atof ke al-awwalu. Terus betul. Ayyakuna murokkaban. Coba perhatikan. Susunan berulang. Begitulah. Kalimat bahasa Arab susunannya. Iya. Indak Rizki. Indak. Ayyakuna murokkaban. Yakuna. Siapa? An. Kemasukan ala penasab. An. Murokkaban. Khobarnya yakun. Paham kan? Karena dia nakiro setelah yakun. Kenapa dia lancar berjawab? Sudah tadi susunannya. Ini kan susunan selalu berulang. Paham kan? Dan kita akan lengket ini kaidah. Sebulan. Iya. Kemudian berikutnya lagi. Wasalitu. Kalau ini Ramadan. Rizki. Sudah tadi Ramadan. Indah. Atof kemana? Ke al-awwal. Atof itu ke yang pertama. Bukan ke yang kedua. Misalnya ketika antum bilang begini. Ja'a Zaidun wa Muhammadun wa Ahmadu wa Anasun. Semua itu atof ke yang pertama sekali disebut. Paham ini? Jadi atofnya bukan ke sebelumnya kalau banyak. Atofnya ke yang pertama. Dipahami ini? Atofnya kepada yang pertama. Itu asalnya. Atof. Ke al-awwalu berarti. Ayyakuna mufidan Rosidin. Indak Rosidin. Yakuna kenapa? Ada alat penasab. Siapa itu? An. Mufidan. Khobarnya? Yakun. Ahsan. Mantap. 3 kali dalam satu majelis. Sudah 3 kali ini. Masih ada lagi. Warrabi'u. Ini rumah 3. Pace. Atof. Betul. Ayyakuna maudu'an. Itu rumah 3. Yakuna. Apa itu? An.
Kemasukan apa nasab? An. Maudu'an. Khobarnya yakun ahsan. Bil wad'il arabi. Safrun. Bil wad'il arabi. Kenapa bil wad'i? I. Bukan u. A. Kemasukan huruf jar. Mana? Bi. Al-arabiyyi. Bil wad'il arabiyyi. Sapri. Kenapa arabiyyi? Kenapa dia di kasroh? Kalau bil wad'i kan ada bi. Kalau al-arabiyyi. Sapri. Yang gini Sapri. Al-wad'i. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Beral. Al-arabi. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kalau ada kalimat ma'rifah. Apa dia? Iya. Kalau ada susunan. Ma'rifah pertama, yang kedua ma'rifah. Maka yang kedua apa? Apa? Saya tidak dengar. Apa dia ngomong? Apa? Suaranya Sapri. Supaya yang lain dengar. Apa? Kasih jelas. Tidak bisa lagi lebih keras. Ini kalau dia main bola. Begitu Ji suaranya tuh. Besar Ji. Suaranya. Coba Sapri. Naat. Naat man'ut. Naat saja. Lengkap sekali dia jawab. Naat man'ut. Iya. Man'ut itu bil wad'i. Kalau al-arabi yang saya tanya. Bilangnya naat. Paham ya? Ahsan. Ma'rifah. Naat. Mantap. Lumayan. Jadi harus dikaji begitu. Ini kalimatnya apa? Nakiro ma'rifah. Kalau itu dikaji dan terbiasa. Nanti cepat pintarnya. Kalau tidak ada pengkajiannya, susah. Nanti antum juga ditanya, apa alasanmu? Kan alasannya itu yang antum harus kasih tahu orang. Oh ini kan ma'rifah, jadi naat. Itu yang orang butuhkan dari antum. Bukan hanya sekedar dibaca. Jelaskan. Selesai, berikutnya. Sekarang terjemahannya. Al-awwalu, kan kata beliau tadi, harus terkumpul padanya 4 perkara. Baru dinamakan kalam. Al-awwalu yang pertama. Ayyakuna lafdon. Harus dia terlafatkan. Nanti akan beliau jelaskan ulang. Apa maksudnya terlafatkan? Akan jelaskan ulang. Harus terlafatkan. Wasani dan yang kedua. Ayyakuna murokkabah. Harus dia murokkab, tersusun. Wasalitu yang ketiga, ayyakuna mufidan, harus berfaedah. Nanti juga akan beliau sebutkan apa itu maksudnya berfaedah. Arwarrabi'u yang keempat, ayyakuna maudu'an, harus dia diletakkan. Bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Nanti beliau akan dijelaskan. Maksudnya kata yang antum pakai itu bahasa Arab. Itulah kalam. Ini 4 syaratnya kalam. Kalau gugur salah satu dari 4 ini maka bukan kalam. Harus lafaz. Terucapkan, ada suaranya. Harus tersusun. Yang diucapkan itu 2 kata paling sedikit. Harus mufid. Yang 2 kata yang tersusun paling sedikit itu harus ada faedahnya. Orang mendengar paham. Paham ini? Yang terakhir, harus kalimat yang tersusun paling sedikit 2 kata tadi yang berfaedah itu bahasa Arab. Paham ini? Adalah bahasa Arab. Kalau terpenuhi ini, antum katakan kalam. Kalau tidak terpenuhi, bukan kalam. Belum jelaskan lebih jauh lagi. Wa ma'na kaunihi lafdhan. Wa ma'na kaunihi lafdhan.
Makna. Makna. Suhail? Kenapa bisa? Suhail bilang ini mubtada. Kenapa? Isim di awal kalimat. Tidak peduli ma'rifah atau nakirah. Isim di awal kalimat. Cuman karena kita sudah ambil juga pelajaran sebelumnya. Kan mubtada marfu. Betul nggak? Nah, apa alamat rofanya Suhail? Doma yang disembunyikan. Di mana? Di alif. Isim apa namanya ini? Ini isim maksur. Kan isim yang diakhiri oleh alif adalah namanya isim maksur. Alamat rofanya doma muqaddarah. Kan sudah disebutkan doma itu bisa doma nampak, bisa doma muqaddarah. Jelas kan? Baik Hasan. Kaunihi. Kaunihi. Pertanyaan saya itu kauni. Kalau hi-nya saatnya saya kasih koedah sebentar untuk bacaannya. Kan dia bacaan paten. Iya. Kauni. Hi. Syafril. Man Syafril? Endak Syafril. Syafril. Kenapa dibaca kasroh? Caranya kaji. Makna nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Hasan, betul. Kaunihi. Ma'rifah atau nakiro? Kaunihi. Ma'rifah atau nakiro? Kapan salah jawabannya itu maka akan salah jawaban di sini. Bacaannya. Apa Syafril? Nakiro? Baik. Kita pindah. Syukur. Kaunihi. Makna sudah benar. Nakiro. Kaunihi. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa bisa? Hati-hati. Antum selisihi Syafril. Dia sudah menjadi imam. Antum belum. Kenapa? Apa alasannya antum? Ahsan. Dia disandarkan pada domir. Kaunihi. Kan hi domir. Kan diantara bentuk ma'rifah. Kalau disandarkan kepada apa? Domir. Jadi jangan langsung lihat. Maka saya bilang tadi. Lihat setelahnya. Lihat sebelumnya. Kenapa Syafril jawab itu nakiro? Karena fokus pandangannya hanya pada kaun. Dia tidak pandang itu hi. Hi itu kan domir. Berarti kaun disandarkan kepada domir. Berarti hukumnya jadinya apa? Ma'rifah. Berarti jumlahnya ini adalah nakiro ma'rifah. Kan begitu. Berarti kenapa kaunihi? Syukur. Mudhofun ilai. Itu dia. Alhamdulillah. Hasan. Mudhofun ilai. Makanya dibaca kasroh. Hasan. Betul sekali. Lafdon. Indak Taufik. Lafdon. Kita selesaikan itu baru kita ambil koedanya hi. Lafdon. Kenapa? Kok mansub? Maf'ul bih? Enggak. Iya. Anda tahu ini masalahnya masalah biasa aja. Masalah biasa. Ada sesuatu yang antum tidak pikirkan, tidak hadir. Kalau hadir itu di sini aman. Iya. Maf'ul bih salah. Umair? Khobar? Khobar? Khobar marfu. Itu khobar kan marfu. Ini kan mansub. Itu. Kalau Umair bilang khobar, saya bilang khobar marfu. Zaidun qaimun. Paham kan? Pak Umair. Pak Umair, tapi sudah setengah jalan. Sudah setengah jalan. Sisa disambung lagi sedikit. Baik, Yusuf. Oh, Yusuf tahu. Iya. Yusuf tahu. Yusuf, apa dia?
Khobarnya kaun. Ya Yusuf wajar tahu. Ya alhamdulillah. Kalau enggak tahu ini bahaya dia. Ini kaun, kaun saudara. Kaun itu pecahannya kana kan. Kana kan bisa dipecah. Kana yakunu kaun. Semua itu beramal. Kana beramal. Yakunu beramal. Kaun beramal. Antum pasti fokusnya cuman kana. Itu enggak apa-apa. Biasa. Kan kita fokus dari awal cuman kana. Kita enggak ingat pecahannya kana beramal. Pecahannya kana apa? Beramal. Jadi lafdon itu khobarnya kaun dari kana. Paham ini? Itu yang enggak dipikirkan tadi. Jelas ini? Mantap. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Ayyakuna lafdon. Makna kaunihi lafdon. Ayyakuna sautan. Oh enggak. Satu tadi deh. Karena setelahnya ada satu kaidah lagi. Kaidah ke berapa sekarang? Ke 11. Ini sebenarnya enggak dijadikan kaidah juga enggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan kaidah supaya diingat terus. Itu bagus juga. Iya. Ini dilihat dari bacaan kitab. Ketika kita baca kitab, ini kita akan jumpai nanti. Ini domir hu. Mau dia nanti dibaca ya apakah huma dah atau dia berdiri sendiri. Hu begini berdiri sendiri. Iya. Dengan kalimat sebelumnya atau huma atau hum. Yang jelas ini domirnya ini. Ini huruf pertamanya ini. Dia itu saudara cuman 2 bacaan. Itu harokat sudah mati. Kecuali nanti ada alif setelahnya seperti ini. Ini kan pasti H. Tapi kalau tidak ada alif setelahnya. Itu cuman dia punya 2 harokat. Cuman punya 2 harokat. Ini hu cuman punya harokat dhammah atau kasroh. 2 saja. Jangan pernah antum baca yang lain. Kecuali ini yang H, yang ada alifnya. Paham ini? Itu pasti H. Tapi kalau tidak ada alif setelahnya malah mim. Paham ini? Paham ya? Atau setelahnya nun juga. Kan bisa juga dibaca seperti ini. Setelahnya malah nun. Intinya bukan alif. Maka dia hanya bisa 2 harokat. Dhammah sama kasroh. Pertanyaannya, kapan di dhammah? Kapan di kasroh? Iya. Dia akan dibaca dhammah. Kalau sebelum dia itu berharokat dhammah. Atau berharokat fathah. Atau ada alif. Atau ada waw. Itu 4 itu. Makanya dia di dhammah. Paham ini? Pastikan, jangan antum ragu. Paham ini? Misalnya ya, contoh. Saya bilang, kita bu. Maka pasti antum baca apa? Kita bu. Hu pasti. Kita ba. Antum baca apa? Kita bahu. Demikian pula kalau sebelumnya ada alif. Misal antum dapat kata ya gula ma baru ada ha. Antum baca apa? Gula ma. Kan wajib antum baca itu. Antum baca apa itu? Gula ma. Ingat setelah alif dibaca apa? Dhamma. Langsung hu. Demikian pula setelah waw. Antum bilang misalnya. Ya. Alau. Antum baca apa ini? Alau. Hah? Jangan takut. Kan setelah 4 ini pasti dhammah. Pasti apa? Dhammah. Dipahami nih? Dipahami nih? Itu dhammah. Sekarang pertanyaannya, kapan dia di kasroh? Setelah 2 saja. Dia akan di kasroh kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya iya. Kalau ada sebelumnya kasroh atau sebelumnya iya,
kasroh. Jangan antum takut. Jangan antum takut. Dipaham? Oh sisa satu ini juga tadi ya. Supaya lebih sempurna lagi. Sisa satu. Iya. Cuman satu ini sebenarnya agak susah dikatakan. Karena nanti bermasalah di sebagian tempat. Makanya kadang tidak dikasih. Cuman saya kasih. Kalau sebelumnya sukun. Kalau huruf sebelumnya apa? Sukun. Kalau sukun huruf sebelumnya, dia juga dhammah. Tapi syaratnya yang sukun bukan ya. Ingat itu. Karena kalau sebelumnya ya, kasroh. Kalau sebelumnya kasroh, kasroh. Sebelumnya ya, kasroh. Paham ini? Misalnya sini saya baca bi. Kita bi. Hu atau hi? Kita bihi atau kita bihu? Kita bihi. Itu gundul nanti antum langsung baca. Demikian pula kalau antum katakan alai. Antum baca apa? Alai. Hah? Hi. Sebelumnya sukun tapi yang sukun siapa? Iya. Dia kasroh. Tapi kalau sebelum sukunnya bukan ya. Sebelumnya dia bukan ya sukun. Dhammah. Misalnya min. Antum baca apa? Min ha, min hi, min hu. Min hu. Langsung saja. Dipahami ini? Selesai. Itu dia yang ke-11. Ingat baik-baik itu akan lewat terus. Iya. Dan itu harga sudah, harokat sudah mati. Seperti itu ketentuannya. Seperti itu ketentuannya. Makanya sini saya bilang wa ma'na kauni. Saya baca apa ini? Wa ma'na kauni hi lafdon ayyakuna sautan. Ayyakuna sautan. Zulkifli. Betul, mansub. Tapi pertanyaan saya, kenapa mansub? Enggak, saya tidak tanya yakun. Pasti antum otaknya di yakun. Saya sudah lari di tempat lain. Masa yakun terus? Saya tanya, dengar baik-baik. Sautan. Masa mansub dengan an? Khobar kana. Tidak ada yakana. Nah khobarnya yakunu. Jadi saya tidak tanya. Lihat baik-baik. Dengar baik-baik yang saya tanya. Saya tidak tanya yakun. Saya tanyanya sautan. Karena Zulkifli sudah siapkan yakun. Kan dia sudah tahu, oh namaku setelah dia. Jadi dia sudah siapkan itu yakun. Di otaknya. Paham kan? Makanya saya perginya ke setelahnya. Yang dia tidak siapkan. Pak saudara? Hasan, tapi mantap. Alhamdulillah. Ayyakuna sautan. Mustamilan. Ini kaidah sekarang. Ini kaidah ke-12. Kaidah ke-12 ini sebenarnya gabungan dari kaidah sebelumnya. Tapi sebentar bisa kita katakan. Kaidah ke-12. Kalau ada kalimat nakiroh. Setelahnya langsung nakiroh. Jadi kemarin kan sudah ma'rifah. Ini nakiroh. Paham gak ini? Maka ini juga sama dengan ma'rifah. Kalau ma'rifah apa? Kalau ma'rifah apa? Naat. Sama juga dengan ini. Kalau nakiro, maka nakiro yang kedua ini sebagai apa? Nakiro yang kedua itu sebagai naat. Makanya kaidahnya itu langsung bisa disambungkan. Ma'rifah, nakiro. Maka irobnya apa? Naat. Bacaannya selalu sama dengan kata sebelumnya. Jadi kalau ma'rifah sebelumnya rofa, dia juga rofa. Kalau nakiro sebelumnya rofa, dia juga rofa. Kalau nasab. Lihat bacaannya ini. Ayyakuna sautan. Tadi sautan sebagai khobarnya yakun. Mustamilan. Sebagai apa ini? Naat. Apa susunannya?
nakiro nakiro. Paham kan? Jelas ini? Nakiro nakiro. Ala ba'di. Abdillah. Ala ba'di. Ba'di. Abdillah. Kenapa ba'di? Dan mantap. Kemasukan huruf jar. Mana huruf jar? Ala. Betul. Tidak diragukan itu. Kemasukan huruf jar. Ahsan. Ala ba'di. Al-hurufi. Al-hurufi. Kenapa itu Abdullah? Sebagai mudhafun ilaih. Kenapa bisa? Ini susunannya nakiro ma'rifah. Ba'di nakiro al-hurufi ma'rifah. Ahsan, tak betul. Al-hijaiyati. Ini masalah Abu Zakaria. Naat, kenapa bisa? Ma'rifah. Kan al-hurufi ma'rifah. Al-hijaiyati ma'rifah. Ma'rifah, maka dia naat. Ahsan. Allati. Kalau allati kan mabni, isim mausul. Allati tabatadi'u. Tabatadi'u. Kenapa itu Abu Dar? Siapa ini? Apa ini? Fi'il mudhari. Terus kenapa dia dirofa? Ahsan. Tidak masuk padanya penasab dan penjazm. Maka dibaca dhammah. Fi'il mudhari. Kenapa antum bisa tahu itu fi'il mudhari? Ada huruf tak di awal. Fi'il mudhari. Tabatadi'u. Bil alifi. Kenapa itu bil alifi? Abu Hanif. Karena bi. Katanya dia majrur karena bi. Betul. Bi itu siapa? Apa? Bi? Apa bi? Huruf jar. Masa? Betulin apa kan? Apa? Masa? Pikir baik-baik. B. Apa B? Huruf jar. Betul. Alhamdulillah. Iya. Itu kan ada huruf jar. Alhamdulillah. Iya. Watantahiyu bil ya'i. Watantahiyu. Berikutnya lagi. Ahmad. Betul. Fi'il mudhari kosong dari penasab dan penjazm. Dan bil ya'i. Kenapa itu? Ayub. Bil ya'i. Kenapa ya'i? Mana? Bi. Betul. Ini berapa kali keluar bi? Ya, sampai situ. Saya terjemahkan. Besok lanjutan paragrafnya. Tapi intinya sudah lebih banyak hari ini daripada hari kemarin. Dan akan terus begitu. Akan lebih banyak setelahnya daripada sebelumnya. Iya, saya terjemahkan. Wa ma'na kaunihi lafdon. Makna keberadaan dia itu terlafatkan. Apa maksudnya itu terlafatkan? Jadi ini namanya syarah. Penjelasan. Jadi dia jelaskan semua apa yang dibutuhkan. Makna kata itu, kalam itu harus lafat. Ayakuna sautan. Harus ada suara. Saut artinya suara. Harus ada saut, suara. Paham ini? Harus ada apa? Suara. Jadi dinamakan kalam kalau ada suaranya. Makanya kalau dibilang kalam Allah, berarti ada suara. Ada apa? Suara. Tidak dinamakan kalam Allah kalau tidak ada suara. Dipahami ini? Harus ada suaranya. Mustamilan, terus suaranya itu mencakup ala atas ba'di sebagian. Pakai dot ya. Kalau pakai dal setelah. Jadi harus bedakan.
Kalau pakai dot, ba'di pakai dot. Itu artinya sebagian. Kalau ba'da pakai dal, setelah. Harus mencakup atas sebagian. Al-huruf hijaiyah. Suara itu harus ada huruf hijaiyahnya. Namanya kalam itu harus ada suara. Terus suaranya harus ada huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah ya? Huruf hijaiyah itu beliau bilang allati yang tabtadi'u, yang diawali oleh bil alif, diawali dengan alif. Paham ini? Watan tahi bilia, dan diakhiri oleh ya. Itulah huruf hijaiyah. Alif bata maksudnya kita kenal dengan alif bata. Alif bata itu namanya huruf apa? Hijaiyah. Nah, intinya kata beliau di sini, namanya kalam itu harus lafaz. Lafaz itu apa artinya? Yaitu ada suara. Suara itu harus mengandung huruf hijaiyah. Artinya kalau ada orang bersuara tidak ada huruf hijaiyahnya, maka bukan kalam. Dipahami ini? Maka bukan apa? Kalam. Ini syarat pertama. Ketentuan pertama. Nah, besok kita baca contohnya. Beliau akan contohkan besok. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ingat terus koedahnya. Masih ada koedahnya. Fokus pada koedah sekarang. Di samping moroja ini buku. Moroja faedah. Koedah yang dia kasih. Karena koedah itulah yang membantu antum untuk menjawab pertanyaan. Kenapa dibaca begitu? Dipahami ya? Dan nanti antum bisa membaca. Kenapa antum baca begitu? Sekarang kan kenapa saya baca seperti itu? Nanti kenapa antum baca begitu? Tahap berikutnya. Dipahami ini? Sekarang tahap penanaman. Nanti tahap kedua panen. Jelas ya? Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah.